A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Surat Al-Anbiya 111. Wa in adri lan ora pirsa sapa ingsun aima adri tegese ora pirsa sapa ingsun Allah la'allahu menawa sak tenani ma'alam tukum tengriku sak mantune aima tegese menawa barang alam tukum kang paring weruh sapa ingsun ing sira kabeh kang paring weruh sapa ingsun ing sira kabeh bihi kelawan ma tapi walam yu'lam lan durung den ketahui apa waktune ya Allah ya Rabbi ya Karim ma apa waktune ma iku fitnatun dadi fitnah dadi cuba ai ikhtibarun tegese dadi cuba lakum kedue sira kabeh liyura kaifa sunukum liyura drapun ten pirsani apa kaifa sunukum kaifa hale kaya apa hale iku kaya apa kaifa sunukum kaifa iku kaya apa sunukum utawi penggawean sira kabeh wa mata'un lan utawi takhirul azab iku enak-enakan lan utawi takhirul azab iku enak-enakan ay tamattuun tegese enak-enakan ilahinin hingga titi mongso hingga datang waktunya ay ingkidai ajalikum tegese hingga enteke pira-pira umur sira kabeh tegese hingga enteke pira-pira umur sira kabeh. Itu ya halaman 36 itu ya. Wa hadza muqabilun lil awwal al mutarajjah bila Allah. Wa hadza utawi ikilah ya Allah ya Rabbi ya Karim wa mata'un ilahin iku muqabilun kang bandingi lil awwali maring kang awal rupane fitnah niku al mutarajja kang den arep-arepaken bila Allah kelawan lafat la Allah walaysa sani mahallan litarji walaysa lan ora ono apa asani barang kang nomor pindho rupane mataun ilahin iku mahallan dadi panggonan litaraji kedue taraji utawa pengarep-ngarep kul rabbihkum bil haqqi wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Surat Al-Anbiya ayat 112. Ketemu dereng ya. Ya, ayat di mana nih? Betul pulpen? Hah? Kok enggak betul pulpen itu? Ana sing nggawa pulpen loro ora? Sambut nih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kul ngucapo sapa sira Muhammad. Wa fi qiraatin nan iku ing dalem qiraat suci qala utawi dawuh qala. Maknane qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Rabbihkum ing pengucap Rabbihkum Rabbi do pangeran ingsun uhkum
Uhkum mugi ngukumi panjenengan baini ing dalem antarane ingsun. Baini ing dalem antarane ingsun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, nginggil gitu ya. Nginggil. Heeh. Saderenge surat Al-Hajj pas nih lho. Uhkum mugi ngukumi panjenengan baini ing dalem antarane ingsun wa baina mukadzibi lan ing dalem antarane wong kang gorohake ing ingsun. 4 baris dari atas ya. Bil haqqi uhkum bil haqqi kelawan barang kang hak. Kelawan barang kang hak, barang kang bener. Hai bil azabi tegese kelawan siksa lahum maring ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niku lafat mukadzibi niku digawe mufrad saged, didamel jamak saged. Lek damel mufrad wa baina mukadzibi lan ing dalem antarane wong kang ngorohake ing ingsun. Lek didamel jamak munine wa baina mukadzibiyah. Terus tadi yaknya di tasdid. Wa baina mukadzibiyah. Wa baina mukadzibiyah dados ya yang terakhir tengeriku merupakan ya jamak yang pertama dan yang kedua niku ya mutakallim. Jadi bacanya wa baina mukadzibiyah. Wa baina mukadzibiyah lan ing dalam antarane pira-pira wong kang ngorohake ing ingsun. Bil haqqi kelawan barang kang hak, kelawan barang kang bener. Ai bil azabi tegese kelawan siksa lahum maring mukadzibiyah awin nasri utawa nulungi alaihim ngalahake ing atase mukadzibiyah. Akhire napa fa'udzibu mongko nuli den siksa sapa mukadzibiyah di Badrin ing dalam perang Badar wa Uhudin lan ing dalam perang Uhud wal Khandaqi lan perang Khandaq fi nuskhatin dingendikaaken wal Ahzabilan perang Ahzab. Ya, taunya Syekh As-Sawi sebaiknya lafaz al-Khandaq ini enggak usah dituliskan karena maknanya sama dengan perang Ahzab. Wa Hunainin lan perang Hunain wal Khandaqi niki wal Khandaqi lan perang Khandaq. Wa nusira lan den paringi pitulung Kanjeng Nabi. Lan den paringi pitulung Kanjeng Nabi alaihim ngalahake ing atase mukadzibiyah. Ngalahake ing atase mukadzibiyah. Wa rabbuna rahmanul musta'an. Wa rabbuna utai pangeran ingsun. Pangeran ingsun iku ar-rahmanu dat kang welas asih. Al-musta'anu kang den suni pitulung alama ing atase barang tasifuna kang padha nyifati sapa sira kabeh tasifuna kang padha nyifati sapa sira kabeh ing mingkadzibikum baene saking oleh goroh sira kabeh. Goroh pertama Allahi ing atase Gusti Allah. Allahi ing atase Gusti Allah pertama. Fi qaulikum min dalam ucapan sira kabeh ittakhadha walada ing pengucap ittakhadha walada ittakhadha ngalap sapa Allah. Ini ucapannya orang kafir nggih. Ittakhadha ngalap sapa Allah waladan ing anak. Wa alayya niki atafe dumateng Allah wa alayya lan ing atase ingsun Kanjeng Nabi. Lan ing atase ingsun Kanjeng Nabi. Ing atase ingsun Kanjeng Nabi fi qaulikum dalam ucapan sira kabeh sahirun nyatane dawuh pengucap sahirun maknane sahirun utawi Muhammad iku tukang sihir. Yang ketiga atafi dumateng Allah sami wa alal Qur'an lan ing atase Al-Qur'an. Ing atase Al-Qur'an fi qaulikum ing dalam ucapan sira kabeh syi'run nyatane dawuh syi'run utawi Al-Qur'an iku syi'iran utawi Al-Qur'an iku syi'iran. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim
Kula terangaken kula wingi sing dereng diterangkan mulai ayat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 108 ngriki dikaaken kul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fal antum muslimun. Surat Al-Anbiya ayat 108. Kul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ucapkanlah wahai Muhammad, innama yuha ilayya, dan hanyalah diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kalian semua itu merupakan Tuhan yang Maha Esa. Fal antum muslimun, maka apakah kalian semua itu merupakan orang yang Islam, orang yang menurut, orang yang tunduk, orang yang nurut terhadap apa yang diwahyukan kepadaku. Pun niku murad secara garis globalnya ngoten. Tafsirannya Syekh Jalaluddin Al-Mahallinya beliau dawuh, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, ay ma yuha ilayya fi amril ilahi illa wahdaniyat. Nggih dikaaken qul innama yuha ilayya, ucapkanlah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya hanya diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian semua itu Tuhan yang Maha Esa. Ai ma yuha ilayya, yakni tidak diwahyukan kepadaku fi amril ilahi, dalam urusan ketuhanan, illa wahdaniyatuh, kecuali kemahaesaannya Allah. Fahal antum muslimun, maka apakah kalian semua itu merupakan orang yang menurut? Muslim itu makna secara dasarnya adalah orang yang menurut. Ay munqaduna lima yuha ilayya min wahdaniyatil ilahi, yakni orang-orang yang apakah kalian semua itu merupakan orang-orang yang menurut terhadap apa yang diwahyukan kepadaku berupa keesaannya Tuhan. Wal istifham bi maknal amr. Di sini pertanyaan tapi maknanya adalah perintah. Bon, dengar iki, intinya adalah satu, bahwa seperti yang didakwakan kalian Syekh Jalaluddin, seperti yang didakwakan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya orang-orang kafir itu telah Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala datangkan kepada mereka beberapa hujjah bahwasanya tidak ada Tuhan selainnya Allah, yang sudah disebutkan pada pembahasan kemarin. Dan poinnya yang kemarin, yang terakhir sendiri, bahwa Allah Ta'ala juga mengutus seorang utusan, yang mana seorang utusan itu menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Sehingga oleh karena itu dalam ayat ini dan ayat-ayat yang setelahnya Allah Ta'ala ingin menegaskan kembali bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala yang Maha Esa. Dan nanti setelahnya Allah Ta'ala faqul adangtukum fa in tawallaw niku. Kalau sampai ada yang berpaling, nanti itu sama halnya telah mengizinkan kepada kalian semua untuk berperang. Itu keterangan ayat yang 109 itu nanti. Pun teng mriki dikaaken ngeten. Iki wis bolak-balik to. Bahwa faedahnya wa faidatu ijtima'ihi ma'ad-dilalah ala annal wahya ila Rasulillah maksurun ala isbati wahdaniyatillahi. Jadi teng mriki poinnya itu ada dua.
Yang pertama adalah tentang keesaannya Allah. Itu yang annama ilahukum ilahu wahid. Dan yang nomor dua adalah tentang bahwa keesaannya Allah Ta'ala ini merupakan sebuah hal yang sifatnya itu diwahyukan kepada Kanjeng Nabi. Titik tekannya dua. Jadi hambangannya ngomong bahwa ini yang pertama merupakan sebuah hal yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi. Apa yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi? Yaitu tentang keesaannya Allah. Tentang keesaannya Allah. Jadi dua ya, titik tekannya ada di dua, bahwa itu merupakan wahyu yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi. Wahyunya nopo? Bahwa sesungguhnya Tuhan kalian semua adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini pun sering ataupun bolak-balik dikulатurakan bahwa maknanya la ilaha illallah seperti yang didhawuhaken kalian salah setunggalipun ulama sampeyan tingali teng kitab tafsir Sawine nggih wonten bahwa i'lam anna fi hadhil ayat qasraini al awal qasrus sifati alal mausuf wasani bil aksi. Jadi intine niku pada kalimat la ilaha illallah, atau kalau teng mriki bahasane innama ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian semua itu hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Itu artinya adalah yang pertama menetapkan ketuhanan. Kenapa? Menetapkan ketuhanan karena masih ada sebagian banyak daripada kita, daripada para manusia maksudnya, itu yang masih ateis atau tidak mempercayai sosok Tuhan. Makanya perlu yang namanya ditetapkan yang namanya Tuhan. Kemudian setelah ditetapkan yang namanya Tuhan, dalam kalimat la ilaha itu kan artinya tiada Tuhan. La ilaha illah itu kan artinya tiada Tuhan kecuali. Berarti di dalam makna yang pertama ini maknanya adalah penetapan Tuhan, bahwa di alam semesta ini ada Tuhan. Ini untuk mengerot kepada orang-orang ateis. Kemudian yang nomor dua, setelah orang itu memiliki keyakinan bahwa alam semesta ini ada Tuhan, maka kemudian ditetapkan bahwa illallah, bahwa Tuhan itu hanya satu yang Maha Esa, yaitu Allah Ta'ala. Jadi loro Pak maknane la ilaha illallah. Mulane sering didhawuhaken seperti yang didhawuhaken oleh Syekh seperti yang didhawuhaken oleh sapa iku jenenge Dr. Zakir Naik. Beliau sering dawuh bahwa manusia itu harus ditetapkan dua hal ini. Yang pertama difahamkan kepada mereka bahwa mereka itu memiliki sosok Tuhan. Yang nomor dua, bahwa Tuhan mereka itu adalah sosok yang Maha Esa. Dan perlu kalian ketahui bahwa memahamkan kepada orang-orang yang ateis, tanda kutipnya ngoten nggih, memahamkan sosok Tuhan kepada orang yang ateis itu tugasnya kita dua. Kalau tugasnya kita kepada orang-orang yang kafir, yang meyakini bahwa Tuhan itu ada tiga, atau Tuhan mereka itu berhala, atau pokoknya mereka merasa meyakini bahwa mereka itu memiliki Tuhan, itu tugasnya kita cuma satu, yaitu memberikan pemahaman kepada mereka, memahamkan kepada mereka bahwa Tuhan mereka itu hanyalah yang Maha Esa. Tapi kalau menghadapi orang ateis, itu tugas kita itu dua. Balik ini mana? Kalau kita menghadapi orang yang ateis, itu tugas kita pindah dua. Yang pertama memahamkan kepada mereka bahwa mereka itu sebenarnya punya Tuhan. Itu sudah sulit, lebih sulit memahamkan orang ateis itu. Dan yang nomor dua memahamkan kepada mereka bahwa Tuhan mereka, kalau mereka sudah yakin bahwa ada Tuhan, memahamkan kepada mereka bahwa Tuhan mereka itu adalah Zat yang Maha Esa. Pun itu maknanya la ilaha illallah. Mulane lek kula iki makna la ilaha illallah di dalam makna yang sering niki makna saking kula piyambak nggih. Kalau kula memaknani la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah,
ay haqqik ubudiyatana li wahdaniyati ilahiyatik. Jadi maknanya la ilaha illallah menurut versi kula piyambak maknanya la ilaha illallah niku ay haqiq ubudiyatana. Ya Allah, benar-benar saya meminta kepada Engkau agar benar-benar Engkau nyatakan sifat-sifat kehambaanku kepada keesaannya ketuhananmu. Iku maknane la ilaha illallah ngoten. Mulane lek dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau bolak-balik dawuh. Awak dhewe ku kudu syukur, Pak. Duwe pangeran Gusti Allah niku kudu syukur. Mulane teng mriki bahasane Syekh Mutawalli Asy'arawi fal wahdaniyatu hiya awwalu rahmatin bina. Sanad bilang maka yang namanya wahdaniyah, keesaannya Allah Ta'ala itu merupakan awwalu rahmatin, awalnya rahmatnya Allah Ta'ala terhadap kita. Karena napa teng mriki dikatakan laisa lana illa ilahun wahid. Kita itu tidak memiliki Tuhan kecuali merupakan Tuhan yang Maha Esa. Hadi min a'zami rahmatillahi an na'budahu wahdahu la syarikalah. Ini merupakan rahmatnya Allah Ta'ala yang sangat agung berupa kita itu cuma menyembah kepada Allah Ta'ala. Sehingga napa fa ibadatu tuhnina an ibadati ghairi. Kita hanya menyembah terhadap Allah Ta'ala itu sudah mencukupkan kita semua untuk menyembah yang lain. Gak perlu Pak nyembah sing liyane. Mulane sampai beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai dawuh bahwa Allah Ta'ala itu menuntut, meminta terhadap kita untuk kita itu berbangga-bangga untuk menjadi hambanya Allah. Mulane teng salah setunggalih makalah ulama niku ngendika, beliau ngendika kafani izan antakuna lana abd antakuna lana rabban wa kafani fakhran antakuna an akuna laka abdan. Di teng salah setunggal makalah ngoten. Kafani izzan, cukup menjadi kemuliaanku antakuna lana rabban, bahwa engkau ya Allah menjadi Tuhan bagiku. Wa kafani fakhran, dan cukup bagiku untuk menjadi sebuah kebanggaan bahwa an akuna laka abdan, bahwa aku menjadi hamba bagimu. Jadi maknanya la ilaha illallah versinya Syekh Mutawalli Asy'arawi, Allah Ta'ala itu selain memahamkan kepada kita tentang keesaannya, kita itu diperintahkan untuk berbangga-bangga kepada keesaannya Allah Ta'ala. Nggih, keranten napa Pak? Beliau sampai nukilakan setunggal dawuh was-sujudul ladzi tajtawihi min ulufis sujudi fihi najatu. Yani sujudnya kita kepada Allah Ta'ala itu mencukupkan kita untuk kita bersujud kepada selainnya. Wis pokoknya angger awakmu sujud nang pangeran, ya sujud nang Gusti Allah, awakmu wis gak perlu sujud menghinakan diri kepada siapapun. Lan Habib Umar niku sering dawuh yang artinya mawon, seberapa besar engkau menghinakan dirimu di hadapan Allah, maka sebesar itu pula kemuliaanmu di hadapan para manusia. Awak dewe kalau sering kali menghinakan diri di hadapannya Allah Ta'ala, merasa hina di hadapannya Allah Ta'ala, ya Allah Gusti kula niki namung kawula sing tasik kata dosane, kawula sing dolim, kawula ingkang tasik sembrono. Pokoknya seberapa besar kita merasa hina di hadapannya Allah Ta'ala, maka sebesar itu pula kita akan mendapatkan keagungan di hadapan para makhluk. Bon, nah, niku pentingnya kita niku benar-benar berbangga-bangga atas keesaannya Allah Ta'ala. Sing lek bahasane wau sing kafani izan antakuna lana rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan.
cukup bagiku sebagai kemuliaan bahwa engkau menjadi Tuhanku, dan cukup bagiku menjadi sebuah kebanggaan bahwa aku menjadi hamba bagimu. Itu dawuhnya para ulama ngoten. Bayang nih mawon ngeten. Terakhir menerangkan tentang nama ilahukum ilahu wahid nih ya. Seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Coba Pak bandingno. Bahasane ngeten. Coba bandingno, bayangno, bandingno. Tatkala engkau itu ya Allah ya Rabbi ya Karim niki walaka antuqarina baina muqabalati adimin min udhama'id dunya wa muqabalati rabbika azza wa jalla. Jadi kita kudu berbangga-bangga bahwa kita itu kaulane Gusti Allah. Wis cukupno awake dhewe dadi kaulane Gusti Allah, ndak perlu awake dhewe iki ngumaulo kepada selainnya Allah taala. Yes, tanda kutip wis bahasa kasarane ngomong kita nggak perlu ngumaulot nemen-nemen nang sakliyane Gusti Allah. Ngumaulo nang bos, nang bahasane raja ataupun yang lain. Kita itu hanya hambanya Allah taala. Bahkan sampai Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini memberikan sedikit pola pemikiran seperti ini. Coba bayang, tatkala kamu itu andaikan saja menjadi hambanya salah seorang raja atau pembesarnya dunia. Dengan tatkala kamu itu menjadi hambanya Allah Ta'ala. Kalau kamu menjadi hambanya salah seorang hambanya raja atau pembesarnya dunia, maka niscaya tanda kutipnya pasti kamu akan kesulitan untuk mengaturkan kebutuhan-kebutuhanmu, hajat-hajatmu, kebutuhan-kebutuhanmu. Kue katakan ya, andaikan kita itu menjadi hambanya salah satu raja. Ade kate butuh apa, dadak kangelan. Dadak moro dhisik nang rajane. Marono ya lek rajane iku gelem nampa, gelem mengabulkan, ya lek rajane iku iso mengabulkan. Beda halnya amma idza arata muqabalata rabbika azza wa jalla fama alika ila an tawaddu'a wa tarfa yadayka qailan Allahu akbar ba'da satakunu fi ma'iyatillah. Mari kita akan beda halnya tatkala kita itu ingin menghadap kepada Allah taala, ingin menghaturkan hal-hal yang menjadi kebutuhan kita kepada Allah taala. Kita cukup berwudu, kemudian kita matur mengucapkan Allahu Akbar, kita sudah bersama dengan Allah. Di saat itu pula kita juga sudah dianggap bisa menghaturkan segala hajat-hajat kita kepada Allah. Kana tunggalilah pokoknya. Ana sing sering didhawuhaken kalian Abi, ngelak ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa kullu syai'in idza faraqtahu iwadu wa laysa lillahi in faraqta min iwadi. Dawuhnya salah setunggal ulama sing sering didhawuhaken kalian kula sering mirengaken niki saking dawuh Abi, nggih sering mirengaken niki saking dawuh Mbah Yaida. Setiap sesuatu yang engkau kehilangannya itu pasti ada gantinya. Walaysa lillahi in faraqta min iwadi. Tapi kalau kamu kehilangan Allah Ta'ala, itu tidak ada gantinya. Yes, Pak, jadi awak dhewe ditenani yes minimal, paling minimal dhewe awak dhewe nglakoni apa sing dadi kewajiban awak dhewe rupane yang paling utama yaitu sholat. Bon, fahal antum muslimun, terakhir di ayat ini, maka apakah kalian semua itu merupakan orang-orang yang nurut, orang-orang yang Islam, orang-orang yang nurut terhadap apa yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi tentang keesaannya Allah Ta'ala. Nah, nangri kiting dikaken al-istifham bimaknal amri, pertanyaan tapi maknanya adalah sebuah perintah. Sama seperti halnya tatkala kita itu mendidik seorang anak yang malas, ya, maka kita itu semisal
kita melihat ada anak yang malas. Kebetulan anak yang malas ini memiliki seorang teman yang temannya itu sangat semangat di dalam belajar, bahkan sampai anak yang temannya anak ini merupakan anak yang berprestasi. Maka di dalam cara kita mendidik, cara kita mengingatkan, selain dari jalan perintah adalah dengan cara pertanyaan. Sampean gak kepingin tah dadi pinter koyok koncone sampean? Ini merupakan sebuah pertanyaan, tapi maknanya adalah sebuah perintah. Sampean gak kepingin ta nak dadi pinter pisan koyok koncone sampean iku? Bukan niat membandingkan, tapi maknanya adalah perintah atau tahdid, mendorong seorang anak ini agar menjadi seperti temannya yang semangat dalam belajar dan juga memiliki prestasi. Maka sama, pertanyaan fahal antum muslimun ini pada hakikatnya bukan merupakan sebuah pertanyaan takok kon niku Islam ta, kon niku sudah mau menurut ta, bukan hanya pertanyaan yang seperti itu. Tapi ini merupakan sebuah dorongan. Kalau kamu sudah tahu bahwa Tuhan kalian semua itu adalah Tuhan yang Maha Esa, satu. Dan yang nomor dua, ini juga sudah merupakan sebuah hal yang sifatnya diwahyukan kepada Kanjeng Nabi. Mosok kamu itu gak nurut. Mosok kamu itu tidak menurut terhadap apa yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi. Manep, hilang. Lanjut. Fa'in tawallau, lah ini baru. Jadi sebenarnya ayat yang 108 ini bahasanya untuk mendasari ayat yang nomor 109 ini. Bahwa di dalam ayat 109 fa'in tawallau faqul adantukum ala sawa'i wa in adri aqaribun am ba'idum ma tu'adun. Tu'aduna maknanya aku wingi apa kang den ancemake apa sapa sira kabeh ing ma. Ngono ya. Niki surat Al-Anbiya ayat 109. Teng mriki dikatakan fa in tawallau. Andalik, kalau sampai mereka semua itu berpaling. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau sampai mereka itu berpaling, maka fakul, maka ucapkanlah wahai Muhammad, adantukum ala sawa, aku beritahukan kepada kalian semua tentang sebuah peperangan secara sama. Wa in adri aqaribun am ba'idum ma tu'adun, dan aku tidak tahu apakah merupakan sebuah hal yang dekat atau hal yang jauh perkara yang kalian semua itu diancamkan atas hal tersebut. Hah? Mana nih aku ingin apa? Dan janji. Wingi aku dijanji. Saya coba tak cekkan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeriki tu'aduna itu maknanya diancamkan. Tu'aduna kang den ancamake. Tu'aduna kang den ancamake, kang den ancam sapa sira kabeh ing ma. Ngono ya. Yes. Ayo, lanjut. Jadi wa in adri, kalau muratannya fa in tawallau faqul adantukum ala sawa. Jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ya. Faqul adantukum, maka
Fakul adangtukum ala sawa, maka aku telah memberitahukan kepada kalian semua tentang sebuah peperangan ala sawain dalam keadaan sama. Dalam keadaan sama. Wa in adri, dan aku tidak tahu apakah merupakan perkara yang dekat atau perkara yang jauh, perkara yang diancamkan kepada kalian semua. Yes. Tadi ini intinya tengeriki. Tadi fa in tawallau ini untuk melanjutkan titik kelanjutannya tentang tengeriki fa in tawallau, kalau mereka itu berpaling ay andalik, yakni tentang perkara yang sudah diwahyukan kepada Kanjeng Nabi, tengeriki tinggi akan fakul, ucapkanlah wahai Muhammad, adantukum ay a'lamtukum bil harbi, maka aku telah memberitahukan kepada kalian semua tentang sebuah peperangan, ay ala sawain, yakni dalam keadaan sama. Halun minal fa'il wal maf'ul, ini merupakan hal dari fa'il dan juga maf'ul. Adantukum tak dan juga tu dan juga kum nih loh, ay mustawina fi ilmihi, yakni dalam keadaan sama-sama mengetahui tentang sebuah peperangan tersebut. La astabidu bihi dunakum litata'ahabu, saya tidak menyendiri untuk mengetahui perihal peperangan ini agar kalian semua itu juga mengetahui. Niki pun bolak-balik kula aturaken nggih. Niki pun bolak-balik kula aturaken bahwa kalau masalah ini bahkan sudah saya singgung bahwa tidak ada ceritanya agama Islam ini disebarkan dengan yang namanya pedang, itu enggak ada. Peperangan di sini maksudnya adalah peperangan yang tanda kutipnya, pokoknya kalau seperti yang didakwakan oleh Syekh Ramdan Al-Buiti, bahwa Kanjeng Nabi niku melakukan sebuah peperangan itu hanya setelah mengetahui bahwa kondisinya itu sudah terancam, artinya sudah dalam kondisi darurat, bahwa orang-orang kafir itu akan memerangi terhadap Kanjeng Nabi. Terus kalau lanjutkan, maka aku beritahukan kepada kalian semua tentang sebuah peperangan dalam keadaan sama. Di peperangan di sini bukan kok yang sifatnya Kanjeng Nabi dan juga para sahabat itu moro-moro langsung marani kepada orang kafir kemudian membunuh, nggak ada. Yang ada di sini malah tanda kutipnya memberitahukan terlebih dahulu, ya, secara terang-terangan, biar mereka juga memiliki persiapan. Litata'ahabu. Kita lanjutkan lagi. Ya, memang tanda kutipnya zaman sekarang itu yang paling lemah dari kita para muslimin itu ya dalam urusan perang ini memang. Kita lanjutkan lagi. Wa in adri, dalam urusan perang ini sebenarnya kita itu di dalam ayat lain sudah didhawuhi kalian Allah Ta'ala. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala dawuh wa a'iddu mastata'tum. Nih, di dalam surat Al-Anfal ayat 60 Allah Ta'ala niku dawuh wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihi la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dawuhnya Allah Ta'ala niku, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan kuda yang dapat menggentarkan terhadap musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka.
Loh. Jadi sebenarnya tentang yang namanya sebuah peperangan, kita itu didhawuhi kalian Allah Ta'ala untuk mempersiapkan perihal yang namanya peperangan. Jadi lek ono mungkin ada dari kita yang pintar untuk merakit senjata, pintar di dalam merakit yang namanya nopo sebuah nuklir ataupun yang lainnya. Kita harus mempersiapkan hal itu. Tujuannya bukan untuk melakukan sebuah tindakan semena-mena. Tapi orang itu kalau memiliki kekuatan saja itu membuat orang lain itu menjadi takut. Karena bahasanya turhibu nabi aduwallah, yang bisa kalian gunakan untuk menakut-nakuti musuhnya Allah. Karena kamu lihat ndelok ya, Pak. Orang-orang dawe abi biyen, dawe bapakku biyen. Orang-orang kafir itu jangankan melihat kita bisa merakit sebuah senjata. Orang-orang kafir melihat kita itu banyak yang hafal Quran, banyak yang pintar tentang agama. Orang-orang kafir itu sudah takut. Apa maneh ndelok awak dhewe ku iso merakit yang namanya sebuah senjata. Wes ala kulli hal wis kok satu-satu masalah peperangan ini. Tengah iki dikatakan intine orang kafir itu kalau sampai tetap tidak mau iman, maka ucapkanlah wahai Muhammad bahwa aku telah memberitahukan, aku telah mengumumkan kepada mereka secara sama agar semuanya sama-sama tahu tentang yang namanya sebuah peperangan. Umumkan kepada mereka tentang sebuah peperangan. Dan wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun ay ma adri, dan aku tidak tahu, aku Muhammad tidak tahu apakah perkara yang diancamkan kepada mereka itu merupakan sebuah hal yang dekat ataukah merupakan sebuah hal yang jauh. Apa yang diancamkan kepada mereka minal azabi berupa siksa, awil kiamati al mustamilati alaihi, ataupun kiamat yang mencakup atas siksaan tersebut. Jadi matu aduna, perkara yang diancamkan kepada mereka ini versinya tafsir ada dua. Ada yang mengatakan bahwa itu merupakan sebuah siksaan. Siksaan di sini maksudnya adalah mereka terkalahkan, terbunuh di dalam peperangan, itu dianggap siksaan di dunia, ataukah nopo siksaan besok di akhirat berupa datangnya kiamat. Puan melana tengeriku ngendika akan ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, aila adri al waqt alladhi ya hullu bikum al adzabu fihi wa inama ilmuhu maukulun ila Allah wal murad bil adab, niki sampean garis bawahi teng kitab as-sawi ini, wal murad bil adab ta'dzibuhu iyahum bi harbihi fid dunya. Siksaan terhadap orang-orang kafir itu maksudnya adalah diperanginya mereka di dunia. Itu maksud daripada siksaannya orang kafir di dunia. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki dilanjutakan innahu ta'ala innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Surat Al-Anbiya ayat 110. Sesungguhnya Allah Ta'ala, innahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha esa, yang maha tinggi, ya'lamul jahra minal qaul, mengetahui ucapan yang keras, wal fi'la minkum wa min ghairikum, dan ucapan dari kalian semua dan dari selain kamu. Ya, wa ya'lamu ma taktumun, dan mengetahui apa-apa yang kamu rahasiakan, yang kamu simpan. Ai antum khairukum minasir, mengetahui apa yang kalian semua rahasiakan, yakni kalian dan selainnya kalian semua berupa sebuah rahasia. Allah Ta'ala Maha tahu, Pak. Nggak ada yang bisa dirahasiakan, tanda kutipnya kan ngoten, innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Tengeriki dingendikaken, artinya niku intinya adalah seperti yang didhawuhaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi,
Beliau niku dawuh wa madama rabbuka azza wa jalla ya'lamul jahra wa ya'lamus sirra wa akhfa fa iyyaka an tunafik. Kalau kita semua ini sudah tahu bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui tentang apa yang nampak dari kita dan apa yang ada pada batin kita, maka seharusnya sudah menjadi sebuah keharusan jangan sampai kita itu munafik. Apa munafik itu? Munafik itu menampakkan suatu hal yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hati kita. Gaya ini nek nang ngarepe wong koyo yo menampakkan sebuah kebaikan, tapi nang jero atine ora koyo ngono. Jenenge munafik yang tanda kutipnya lebih luas iki. Wes. Mulana teng mriki sampai dikaaken famin babi aula annan haka an nifaqi rabbik subhanahu alladzi ya'lamu sirraka kama ya'lamu alaniyataka wa qusara amril bashar ayyuraqibu alaniyataka lidzalik fa inna kullahtiyati ahlil ijram at-takhaffi an a'yunid daulah wal harab min muraqabati syaratah lakin kaifat takhaffi an nadharillahi wa ilmi. Ngriki dikaaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, masih banyak mungkin dari kita yang tanda kutipnya mencoba untuk merahasiakan, bahasane ngoten. Mencoba untuk merahasiakan, menyimpan, menutupi sebuah kemaksiatan yang sering dia lakukan dengan harapan dia itu tidak mendapatkan hukuman daripada para penegak hukum. Tapi kita sendiri lalai bahwa Allah Ta'ala kita itu nggak mungkin untuk menyembunyikan itu semua daripada Allah Ta'ala. Mungkin orang yang di waktu malam mampu melakukan tindakan berdosa berupa semisal mencuri, dan dia mungkin berhasil untuk menyembunyikan hal tersebut dari seorang penegak hukum, polisi semisal. Tapi bagaimana mungkin dia mampu menyembunyikan hal yang seperti itu dari Allah Ta'ala? Karena Allah Ta'ala itu ya'lamu hal jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Bukan hanya sebuah ucapan saja loh ya. Tengah ini juga wal fi'li. Dan juga sebuah tindakan. Pun intinya niku. Kita lanjutkan lagi. Ayat yang selanjutnya. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Dan aku tidak tahu, aku Kanjeng Nabi tidak tahu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, pundi wau. Dan aku tidak tahu, la'allahu mungkin saja perkara yang telah aku umumkan tersebut ya berupa perkara yang diancamkan tadi aima a'lam tukum bihi walam yu'lam waktuhu ngeriki dimarji'akan tengeriku wa huwa ta'khirul adabi anhum fid dunya niku la'allahu fitnatul lakum, dan aku tidak tahu apakah pengakhiran sebuah siksa tersebut merupakan sebuah fitnah atau sebuah ujian bagi kalian semua, dan pengakhiran adab tersebut itu merupakan sebuah hal yang sifatnya merupakan hal yang enak bagi kalian semua. Pun artinya ya napa sih? Tentang tafsir As-Sawi, tafsir Fakhruddin Ar-Razinya wa in adri ay ma adri la'allahu ay ma a'lamtum bihi wa lam yu'lam waqtu fitnatun ay ikhtibarun lakum liyura kaifa sun'ukum. Dan aku tidak tahu, mungkin saja pengakhiran adab di dunia itu bisa jadi merupakan sebuah fitnah, merupakan sebuah ujian bagi kalian semua. Tujuannya nopo liyura kaifasun ukum, agar dilihat bagaimana tindakan kalian semua. Lek bahasane teng mriki dingendikaken mungkin saja
ini merupakan sebuah kesempatan. Artinya diakhirkannya sebuah siksa dari orang-orang kafir ini merupakan sebuah cobaan, merupakan sebuah ujian. Mungkin saja mereka itu masih dan bisa untuk menjadi sadar dan akhirnya menjadi taubat. Itu yang pertama, seperti itu. Itu maknanya fitnatun lakum. Tapi juga satu sisi bisa menjadi fitnah, menjadi tanda kutipnya justru mereka merasa aman tatkala tidak mendapatkan yang namanya siksa. Nanti wong kafir nang dunya iki, Pak. Kalau mereka tidak mendapatkan yang namanya sebuah siksaan, itu justru menjadi fitnah, menjadi sebuah ujian. Ujiannya kenapa? Ya tadi loh, kemungkinannya dua. Yang pertama, mungkin mereka itu bisa menjadi sadar, akhirnya bisa taubat. Yang kedua, mungkin malah sembrono. Sing ono malah sakarepe dhewe. Ya kalau kita contohkan wis seumpama ono wong sing tanda kutipnya pernah mencuri lah semisal. Orang kalau mencuri kemudian dia tidak segera mendapatkan balasannya, ya mungkin dia itu akhirnya menjadi sadar, akhirnya berhenti, mungkin dengan tidak mendapatkan balasannya ini malah dia malah sembrono, merasa aman, malah melanjutkan aksinya. Ono loh. Itu maknanya fitnatul lakum. Sama seperti halnya orang kafir juga seperti itu. Tatkala siksa di dunia ini diakhirkan bagi mereka, yang ada ini merupakan menjadi sebuah ujian bagi mereka, sebuah fitnah, sebuah ujian bagi mereka. Wa mata'un ilahin, dan pengakhiran adab bagi orang-orang kafir itu merupakan sebuah keenaan, merupakan hal yang enak, merupakan hal yang enak bagi mereka semua. Aitamattu'un ilahinin, hingga habisnya umur mereka. Ya. Niku ngoten. Ai inqidai ajalikum, merupakan sebuah keenaan yang mereka anggap enak sampai habisnya umur mereka. Wa hadza muqabilun lil awal al mutarajjab bila alla, yang awal itu dan mata'un ilahin ini merupakan sebuah hal yang membandingi bagi yang awal berupa fitnatun. Ya, fitnatun. Yang mana lafaz fitnatun itu merupakan sebuah hal yang tanda kutipnya diharapkan dengan la'alla, mungkin saja. Kan sudah bolak-balik diaturakan nang ilmu nahwumu, la'alla itu litaroji, kalau laita itu lit tamani. Kalau taroji itu merupakan sebuah hal yang tanda kutipnya masih mungkin untuk terjadi. Kalau tamani itu mengharapkan sebuah hal yang tidak mungkin terjadi. Sehingga lalu tengeri kita lanjutkan walaysa sani mahallan litaroji. Ya, yang kedua yakni mata'un itu bukanlah tempatnya untuk taroji, bukan tempatnya harapan. Artinya yang namanya pengakhiran azab itu memang merupakan sebuah hal yang dianggap enak bagi mereka. Itu sudah terjadi. Bahasan yang tafsir Sawini muhaqqaqul husul. Saya lihat tafsir Sawini tadi bahasane wa mata anteng qauluhu wa hadza muqabilun awal ay hasiluhu anna qaulahu la'alla fitnatul lakum muhtaminun lil wuqu'i wa adamu, bahwa pengakhiran adab kepada mereka orang-orang kafir itu mungkin menjadi fitnah bagi mereka. Ini merupakan sebuah hal yang sifatnya mungkin terjadi, mungkin tidak. Lah sedangkan wa amma qauluhu wa mata'un ilahin fa huwa muhaqqaqul husul. Kalau diakhirkannya adab itu menjadi sebuah keenaan bagi mereka, ini sebuah hal yang positif terjadi. Barang sing positif terjadi itu nggak bisa dianggap sebuah taroji, dianggap sebuah harapan ora iso, langsung wis terjadi. Wis. Teng riku ngoten intinya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan lagi. Terakhir,
Qur rabbihkum bil haqqi wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Ucapkan wahai Muhammad, surat Al-Anbiya ya, surat Al-Anbiya ayat 112. Ucapkan wahai Muhammad, qul ucapkan wahai Muhammad, rabbihkum bil haqq, wahai Tuhanku, hukumilah dengan perkara yang hak. Wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun, dan Tuhanku itu merupakan Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang bisa dimintai pertolongan atas perkara-perkara yang telah kalian semua sifati berupa sebuah kebohongan-kebohongan. Pun artinya ya nopo ngriki dikaaken kul ucapkan, wa fi qiraatin qala, dalam satu qiraah ngriki dikaaken daunya yaitu qala Kanjeng Nabi dawuh, rabbihkum bil haq ay baini wa baina mukadzibi wa baina mukadzibiyya, ya Allah wahai Tuhanku, hukumilah di antaraku dan juga orang-orang yang menganggap bohong terhadapku dengan sebuah kebenaran, kebenaran. Ai bil azabi lahum awin nasri alaihim, yakni dengan sebuah azab, sebuah siksa bagi mereka, awin nasri alaihim, ataupun sebuah pertolongan atas mereka, sehingga yang ada fa'udzibu bi badrin wa uhudin wal ahzabi wa hunainin wal khandaki wa nasrin alaihim, sehingga mereka semua itu disiksa oleh Allah Ta'ala dengan artian diberi kekalahan. Orang kafir diberi kekalahan dalam peperangan Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Hunain, perang Khandaq, wa nusyira alaihim. Mereka semua menjadi kalah dan Kanjeng Nabi itu diberi pertolongan. Jadi intine niku, ini kalau tafsirnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, beliau menafsiri seperti itu. Kalau menurut tafsirnya seperti yang diwakilkan Syekh Mutawalli Asy'arawi, tengeriki beliau dawuh, kenapa kok Kanjeng Nabi oleh matur kok rabbihkum bil haq, ya Allah hendaknya engkau memberikan hukum dengan benar, bil haq. Padahal kita tahu bahwa Allah Ta'ala itu zat yang di dalam menghukumi pasti memberikan hukum yang hak, memberikan hukum yang benar. Tapi kenapa ndungone seolah-olah, bahasanya kan ngoten nggih. Ndungone iku seolah-olah, tanda kutipnya, seolah-olah ndungone iku koyok-koyok, ini seolah-olah mawon bahasanya, seolah-olah tidak menghukumi dengan benar. Ternyata kalau versi yang didawuhaken mriki taunya Imam Ibnu Abbas, qala la yahkumullahu illa bil haq, Allah Ta'ala dalam menghukumi pasti dengan hukum yang hak. Tapi kenapa doanya rabbihkum bil haqqi? Karena walakin innama yasta'jilu bidzalika fid dunya yas'alu rabbahu ala qaumi. Maksudnya Kanjeng Nabi matur seperti ini adalah agar Allah Ta'ala menghukumi sebuah kebenarannya itu secara cepat di dunia ini. Jadi yang dikehendaki niku rabbihkum bil haqqi, Allah berilah hukum yang hak di dunia ini, tidak menunggu besok di akhirat. Paham ya? Karena seperti yang kita ketahui, kalau tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, dawuhnya beliau ngeten, ya Allah, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ngeten, seperti yang kita ketahui bahwa seluruh presiden, seluruh kerajaan, seluruh raja yang ada di dunia ini mungkin saja atau bahkan sering atau bahkan memang benar-benar terjadi untuk menghukumi dengan tidak hak, dengan tidak benar. Dois maklum gue Pak. Tapi kalau Allah Ta'ala pasti menghukuminya dengan perkara yang hak, perkara yang benar. Sehingga artinya ini adalah bukan kok meragukan tentang Allah Ta'ala itu memberikan hukum yang benar, tapi agar Allah Ta'ala memberikan hukum yang benar itu kontan di dunia. Mulane setelah Kanjeng Nabi matur kados ngeten, benar-benar Allah Ta'ala memberikan sebuah hukum yang benarnya berupa
Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada Kanjeng Nabi, memberikan sebuah kemenangan kepada Kanjeng Nabi di dalam semua peperangan. Terakhir, Rabbunur Rahmanul Musta'anu ala ma tasifun. Ya, dan Allah Ta'ala dan Tuhanku adalah zat yang maha rahman, zat yang maha pengasih, al-musta'anu yang bisa dimintai pertolongan, alama tasifuna atas perkara yang kalian sifatkan, kalian tuduhkan, berupa nopo mingkadibikum, berupa kebohongan-kebohongan kalian semua. 3 kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang pertama, Allah, mereka berbohong atas Allah. Di dalam ucapan mereka ittakhadha walada. Orang kafir mengucapkan bahwa Allah Ta'ala itu memiliki seorang anak. Kebohongan pertama. Kebohongan kedua, wa alayya, berbohong kepada atas nama Kanjeng Nabi. Bahwa fi qaulikum, mereka mengucapkan sahir. Mereka mengucapkan secara bohong bahwa Kanjeng Nabi itu merupakan tukang sihir. Wa alal Quran, bahkan mereka juga berbohong atas Al-Quran berupa ucapan mereka fi qaulikum syi'run, bahwa mereka itu mengucapkan kepada Al-Quran bahwa Al-Quran itu merupakan sebuah syiiran, bahwa Al-Quran bukan syiiran. Nah, intine dari ayat ini seperti yang dilakukan oleh Syekh As-Sawi, faqad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitafwidil amri wasobri alal masyaqi ta'liman li ummatihi husnal iltija'i ila rabbihim. Jadi inti ayat ini, Pak, tatkala Kanjeng Nabi itu mendapatkan sebuah penindasan, kemudian bahkan diolok-olokkan, bahkan dianggap bohong, Kanjeng Nabi ini pun namun diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wes Muhammad, kul, ucapkan, rabbihkum bil haqqi, ya Allah, hukumilah dengan perkara yang hak, wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Wis tak pasrahno kabeh nang Gusti Allah sing maha pengasih, yang bisa dimintai pertolongan atas kebohongan-kebohongan yang dilakukan, yang dituduhkan oleh kalian semua. Artinya nopo? Allah Ta'ala memerintahkan terhadap Kanjeng Nabi agar memasrahkan segala urusannya kepada Allah. Pertama. Yang kedua, wasabri alal masyaqi, diperintahkan untuk sabar untuk menghadapi semua kemasyakotan. Terakhir, tujuannya takliman li ummati, untuk mengajarkan kepada umatnya husnal iltija'i ila rabbihim, bahwa kita itu harus 100% untuk mengungsikan diri kita kepada Allah Ta'ala. Oleh pasrah nang awak dewi nang Allah Ta'ala iku ojo tanggung. Mulane ini sama kok bahas masalah sing jenenge demo iki, Pak. Ayat yang pengin bahas masalah demo. Tak bahas masalah demo ya. Pertama, saya bahas masalah demo ini kan ya sebenarnya demo ini tanda kutipnya merupakan sebuah tindakan ya protes lah, bahasa kasar kan ngono ya, protes. Tatkala ada seseorang itu mendapatkan sebuah penindasan, dianggap bohong dan seterusnya, itu kalau dari ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada Kanjeng Nabi pasrahkan kepada Allah, satu. Yang kedua, kamu harus bisa bersabar atas sebuah kemasyakatan yang kamu terima. Nah, ini kalau kita larikan, kita bahaskan tentang yang namanya demo. Pertama, Pak, kamu ben ngerti ya, ini kamu ben ngerti hukumnya sing jenenge demo. Jadi pertama, seperti yang dilakukan oleh para ulama, ini sudah sering dibahas masail kan. Hukumnya demo secara konsep dasarnya, demo itu kalau dalam bahasa Arabnya itu mudhaharah wal mujaharah. Hukumnya demo itu dalam syariat Islam diperbolehkan
selagi tidak ada hal-hal yang sifatnya dilanggar menurut syariat. Paham berapa? Karena demo itu termasuk daripada hurriyatul qaul atau kebebasan berpendapat. Dalam bahasa Arabnya yang namanya hurriyatul qaul, kebebasan berpendapat itu merupakan hal yang dilegalkan secara syariat, juga dilindungi secara negara. Jadi demo itu hukumnya boleh, tapi dengan catatan kalau tidak ada hal-hal yang sifatnya melanggar syariat. Apa hal-hal yang melanggar syariat yang sering dilakukan dalam demo? Saya sebutkan. Pertama, memperolokkan, mengejek-ejek terhadap yang namanya seorang pemimpin. Itu hukumnya haram. Kalau kita demo, ya demo saja. Kritik-kritik saja. Tapi haram kalau sampai ada tindakan mengolok-olokkan terhadap yang namanya pemerintah. Ya, pemerintah anjing, pemerintah babi, pemerintah bangsat. Ini tanda kutipnya merupakan sebuah omongan-omongan yang hampir bisa dipastikan sering kali keluar dari ucapan-ucapan kita. Ucapan-ucapan orang-orang yang demo maksudnya, Pak. Ya udah. Itu yang pertama dianggap melanggar syariat. Yang nomor 2, demo itu harus dilakukan secara tertib agar tidak melanggar yang namanya syariat. Ojo sampai ono sing jenenge bakar. Sampai Pak ngono kuwi bakar apapun, apalagi sampai yang namanya menjarah omane wong akhirnya dijarah gak bisa dengan dalih apapun, itu nggak bisa. Kalau ada yang mengatakan lah kan mereka kan mengkorupsi uang rakyat, berarti kita boleh dong menjara rumah mereka. Jawabannya al khata' la yubarrirul khata'. Sebuah kesalahan tidak lantas melegalkan sebuah kesalahan yang lain. Paham berapa? Ono wong nglakoni salah nang awak dhewe, tidak lantas kita berarti ya legal untuk melakukan kesalahan kepada orang lain. Wis bahas hukum demo itu secara garis globalnya seperti itu. Tapi kalau daunya guru sekumpul tidak usah demo-demoan. Engko aku diarani buzzer paling ngene ya. Kalau daunya guru sekumpul, di Kalimantan Selatan tidak boleh ada yang namanya demo-demoan. Semuanya kalau ada tindakan-tindakan dari pemerintah yang kurang baik, yang kurang tepat, atau bahkan dikatakan dolim, laporkan saja kepada Allah Ta'ala. Kalau daunnya guru sekumpul kurang lebihnya seperti itu. Wes Pak, kui bahas yang jeneng hukum demo. Pun iki surat Al-Anbiya mantun lahuna wa alam shawab.